Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil rancangan sistem kami untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Radika Masril, dan teman saya Nabila Ramadhani Riza. Topik yang akan kami angkat kali ini adalah analisis perancangan untuk fitur yang pasti sering kita pakai sehari-hari. Nah, yaitu transfer dana pakai aplikasi m-banking. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara kerja fitur ini dari sisi pengguna maupun dari sisi sistem banknya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke slide berikutnya. Yang ini kan. Teman-teman, kalau kita pakai aplikasi m-banking, fitur transfer dana itu kelihatannya gampang banget. Nah, tinggal klik fitur menu transfer, masukkan nomor rekening, ketik nominal uangnya, lalu uangnya akan terkirim. Tapi tahu nggak, di balik layar yang simpel itu, sistem komputer bank itu harus bekerja ekstra hati-hati. Sistem harus memastikan uang kita aman, mengecek apakah nomor tujuan itu benar-benar ada, dan mendeteksi apakah saldo kita cukup atau tidak. Nah, itulah alasan kenapa kelompok kami membuat rancangan ini, supaya aplikasi yang dibuat nantinya aman dan tidak membingungkan pengguna. Oke, yang pertama yaitu di sini ada use case skenario. Ini adalah alur kondisi lancar yang dimana ketika nasabah mau transfer uang dan semuanya sukses tanpa error. Jadi alurnya terdiri dari yang pertama yaitu nasabah memilih menu transfer dana. Yang kedua, aplikasi langsung memunculkan formulir kosong untuk diisi. Yang ketiga, nasabah mengisi nomor rekening, nominal uang, lalu menekan tombol lanjutkan. Yang keempat, aplikasi m-banking bertanya ke komputer pusat untuk mengetahui nama pemilik rekening tujuan, lalu menampilkannya di layar. Ini sangat penting agar nasabah tidak salah kirim uang. Yang kelima yaitu setelah nasabah yakin namanya benar, nasabah akan menekan tombol konfirmasi. Lalu nasabah memasukkan PIN atau OTP, yang dimana sistem akan langsung memproses pemindahan uang dan juga menampilkan bukti transfer transaksi berhasil. Lalu selanjutnya ada skenario alternatif jika terjadi kendala. Nah, em, yang namanya manusia kadang bisa saja salah ketik atau lupa. Maka dari itu, kami membuat skenario alternatif untuk menangani kesalahan pengguna. Skenario yang pertama yaitu rekening tujuan tidak valid. Jika nasabah mengetik nomor rekening yang tidak terdaftar, maka sistem akan memunculkan pesan peringatan bahwa rekening bank tidak ditemukan, lalu meminta nasabah untuk memeriksanya kembali. Skenario kedua yaitu saldo tidak cukup. Jika nominal yang dimasukkan melebihi saldo yang tersedia, maka kolom nominal akan otomatis berubah warna menjadi merah. Nah, sistem memberitahu bahwa saldo tidak mencukupi sekaligus menampilkan sisa saldo yang bisa digunakan. Skenario alternatif ketiga yaitu PIN atau OTP salah. Demi keamanan, jika nasabah salah memasukkan PIN, maka sistem akan memberikan informasi ini adalah percobaan keberapa. Lalu nasabah diberikan kesempatan hingga 3 kali. Nah, jika 3 kali berturut-turut masih salah, maka akun m-banking akan otomatis diblokir untuk mencegah pembajakan. Lalu skenario alternatif keempat, yaitu data transfer tidak ada. Eh, Nasabah akan memilih menu transfer dana. Jika tidak ada transfer dana sama sekali, maka sistem akan menampilkan pesan tidak ada riwayat transfer. Selanjutnya ada use case model, yaitu diagram interaksi. Use case model yaitu memetakan siapa saja yang terlibat dan juga apa saja yang bisa dilakukan di dalam sistem. Dari dalam use case model ini terdapat dua aktor. Yang pertama, aktor nasabah yang berada di sebelah kiri, yaitu sebagai pengguna aplikasi, dan juga aktor sistem informasi bank di sebelah kanan, yaitu komputer pusat milik bank. Menu utamanya di sini yaitu
transfer dana, yang di dalamnya terdapat beberapa langkah dengan relasi include dan juga extend. Nah, relasi include yaitu langkah yang pasti akan dilewati, dimulai dari input data, konfirmasi nama pemilik, memasukkan PIN hingga struk transaksi yang muncul di layar. Lalu yang kedua yaitu extend merupakan cabang khusus jika terjadi masalah, seperti saldo kurang, nomor rekening salah, ataupun PIN yang dimasukkan itu keliru. Nah, activity diagram. Activity diagram itu jika skenario sebelumnya itu berbentuk tabel kata-kata. Nah, di sini kita akan melihat jalur kerja sistem dalam bentuk bagan visualnya nih. Dimulai dari simbol simbol buah simbol belah ketupat tadi. Nah, sistem ini di titik ini di mana sistem akan berpikir dan mengambil keputusan secara otomatis. Seperti apakah rekeningnya ada, apakah saldonya cukup, apakah PIN-nya benar. Nah, jika jawabannya iya atau true, alur akan menuju ke bawah. Nah, jika sebaliknya jawabannya itu false atau tidak, alur akan dibelokkan ke samping untuk menampilkan pesan error. Nah, simbol proses. Di bagian bawah diagram terdapat garis hitam tebal yang mendatar yang disebut dengan fork. Nah, fungsinya itu menunjukkan bahwa sistem komputer bank dapat melakukan dua pekerjaan secara bersamaan, seperti memindahkan uang atau proses transfer sekaligus mengirimkan notifikasi ke handphone nasabah atau kirim notifikasi. Barulah setelah keduanya selesai, struk transaksi dicetak. Nah, kesimpulannya, rancangan dokumen dari kelompok kami ini sangat penting bagi para programmer atau para pembuat aplikasi. Dengan adanya panduan interaksi dan logika yang jelas seperti ini, aplikasi m-banking yang dikembangkan nantinya akan sangat aman, minim error, dan memberikan rasa tenang kepada nasabah saat berinteraksi. Nah, sekian dari kelompok 5. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.